Ya, pemirsa, kita sampai di segmen terakhir Green Talk kali ini, pengembangan energi surya. Saya ingin memintakan closing statement dari setiap narasumber di Green Talk ini untuk, ya katakanlah begitu, apa yang harus kita selesaikan, pekerjaan rumah apa yang harus dilakukan agar tujuan untuk mengembangkan energi surya yang sangat berlimpah ruah di Indonesia ini bisa terwujud. Mulai dari Mbak Mada. Kalau saya sebagai pelaku usaha, yang diharapkan adalah satu, suasana regulasi yang kondusif tentunya, karena dengan adanya regulasi yang kondusif akan mendatangkan investasi yang cukup besar di Indonesia, sehingga terutama daerah-daerah kepulauan yang saat ini masih menggunakan diesel power itu bisa digantikan menggunakan solar panel dan energi terbarukan lainnya. Mungkin itu saja. Oke, Pak Bob? Ya, PLN sebagai bagian daripada transformasi menjadi suatu perusahaan yang green, tentu saja memiliki kepentingan untuk mengembangkan energi terbarukan. Khusus untuk PLTS, untuk atap ini, PLTS sendiri kita akan kembangkan, tentu saja di daerah-daerah kepulauan yang masih isolated, kemudian yang akan kita penuhi sehingga mencapai target rasio elektrifikasi 100%. Begitu juga kita mengkonversi PLTD kita yang di kepulauan itu untuk menjadi PLTS yang terhubung menjadi hybrid atau menggunakan baterai. Demikian Mbak, yang kita tetap berjuang menjadi suatu perusahaan terdepan di dalam transisi energi menuju energi terbarukan. Oke, Pak Arya. Baik, terima kasih. Jadi gini, pemanfaatan energi surya itu harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat. Jadi bukan hanya tugasnya pemerintah. Jadi kalau pemerintah sudah membuat aturan yang baik, kemudian implementasi di bawahnya kurang, tentu ini harus kita koreksi. Karena sebenarnya kita tahu undang-undang energi sudah ada, di situ mengamanatkan pemanfaatan energi terbarukan. Bahkan ada di situ disebutkan mekanisme insentif dan disinsentif di undang-undang. Terus ada PP 79, ada Perpres tentang RUEN, semuanya sudah baik. Nah, tinggal diimplementasi di bawah dan kemudian action plan-nya yang harus kita perbaiki. Nah, ini kemudian juga persoalan tadi surya PLTS ini adalah biaya capital cost-nya itu besar, sehingga memang diperlukan satu mekanisme yang cukup menarik dalam pembiayaan. Mungkin tadi disebutkan mungkin bunga yang mungkin menarik, misalnya katakanlah masyarakat memasang di rumah, dibanding dengan harga rumah, semua yang beli rumah pakai surya misalnya dapat kredit yang bunganya murah. Itu salah satu. Juga mungkin tadi mekanisme perpajakan. Nah, ini juga penting. Jadi ini banyak sekali pihak yang harus terlibat. Jadi pada intinya kami melihat bahwa energi surya adalah energi masa depan yang lebih ramah lingkungan dan menunjang pembangunan berkelanjutan, sehingga kita harus bersama-sama mendorongnya. Saya kira itu yang penting. Mendorong dan masing-masing pihak berkontribusi juga agar tujuan ini cepat tercapai, begitu ya. Nah, ini Pak Kris, ini terakhir penutup sebagai regulator juga ini Pak. Ini selain PR-PR yang harus dilakukan itu antara lain adalah bagaimana menciptakan ekosistem sehingga ini tujuannya betul-betul sesuai dengan target Pak, atau kalau bisa lebih cepat, nggak kalah sama negara-negara ASEAN lainnya. Pak Kris. Ya, terima kasih Bu Rike. Jadi Kementerian SDM tetap berkomitmen untuk mencapai 23% porsi EBT pada bauran energi nasional pada tahun 2025. Ini tidak hanya untuk memenuhi target dalam kebijakan energi nasional saja, tetapi juga dalam Paris Agreement. Seperti itu. Nah, salah satu energi terbarukan yang akan didorong pengembangannya adalah PLTS. Ini ada tadi 3 tren yang akan saya sampaikan, baik itu PLTS atap, PLTS skala besar, dan PLTS terapung. Ini yang bisa kita dorong, mengingat bahwa negara Indonesia memiliki potensi yang solar yang sangat besar, kemudian juga cepat dibangun, dan yang terakhir adalah harganya yang sudah semakin kompetitif. Nah, tadi disampaikan sebagai salah satu upaya percepatan ini, kita harus menciptakan iklim investasi yang baik seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, Kementerian SDM akan senantiasa memperkuat kebijakan dan saat ini sedang berlangsung, yaitu
satu melalui persiapan dan revisi regulasi EBT. Di antaranya ada Perpres pembelian listrik dari PLN yang akan mendorong pengembangan PLTS skala besar maupun PLTS terapung. Dan satu yang lainnya yang sedang kita siapkan juga adalah revisi Permen SDM tentang PLTS atap yang memberikan insentif yang lebih besar kepada pelanggan sehingga diharapkan pengembangan PLTS atap dapat berkembang dengan pesat dan yang memasangnya pun tidak seperti skenario yang sebelumnya 6 kali lipat, tapi bisa 10 ataupun lebih berlipat sehingga target yang tadi disampaikan Pak Arya dari IC target 1 juta PLTS atap dapat tercapai. Demikian. Baik. Ya, terima kasih Pak Kris, Pak Bob, Pak Arya, dan Ibu Mada ini telah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama kita untuk membuat lingkungan kita lebih baik dan bumi lebih hijau begitu. Ya pemirsa, sampai di sini Green Talk kali ini saya Rika Amru pamit. Ayo jaga bumi, selamat